Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Siti Nabila dengan nomor induk mahasiswa 22210090. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membuat video di dalamnya dengan bertujuan untuk menuntaskan ujian akhir semester di semester 3 ini. Tentunya dengan mata kuliah Edit Linguistik dan dosen pengampu Ibu Eli. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membedah suatu buku, dua bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Di sini, bab 5 tentang editor dan keajaiban kata, di mana tuntunan menjadi seorang penyunting profesional sangat besar. Seorang penyunting harus dapat memperlakukan naskah yang dieditnya secara benar, dengan tujuan jelas dan pasti untuk menjadikan naskah dapat dibaca, dipahami, dan mampu menggerakkan pikiran pembaca. Oleh karena itu, pekerjaan seorang penyunting tidak dapat dianggap enteng dan ringan karena kemampuan mengolah dan memilih kata yang tepat akan mampu mempengaruhi pikiran pembaca. Adapun untuk pengertian penyuntingan, ialah menyunting adalah sebuah seni mengolah kata menjadi sebuah kalimat yang enak dibaca dan difahami. Selain pengertian menyunting, ada kesalahan penyuntingan. Yang pertama, mencoret atau memperbaiki tulisan yang sudah benar menjadi salah. Yang kedua, dalam menerapkan strategi kreatif, penyuntingan akan merugikan banyak pihak seperti penyuntingan, penerbitan, maupun konsumen yang pembacanya. Faktor ini merupakan penyuntingan tidak profesional. Dan selanjutnya, seorang penyunting itu harus apa sih? 1. Seorang penyunting harus memberikan kenyamanan, keamanan kepada pembaca, penulis, atau penerbit. 2. Dapat memperlakukan naskah yang dieditnya secara benar dengan tujuan jelas dan pasti untuk menjadikan naskah dapat dibaca dan difahami. Dan yang ketiga, ada aspek terpenting penyuntingan dan menciptakan keajaiban kata. Sesuai dengan tadi judul yang bab 5 itu, keajaiban kata. Nah, di dalam keajaiban kata atau aspek terpenting penyuntingan ada dua. Yang pertama, baca, fahami, maknai. Dan yang kedua, terus membaca dan banyak membaca dengan berbagai genre naskah apapun itu. Dalam bab 5 ini ada satu yang belum saya sebutkan, yaitu mengenal karakteristik pembaca. Kerjasama yang baik antara penulis dan penyunting dalam mengenal bentuk karakteristik pembaca sangat penting. Karena untuk pembacalah kata-kata dibuat lebih indah, menarik, dan lebih baik mudah difahami serta dimaknai. Menciptakan keindahan dalam merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang syarat makna, bukan sebatas makna reka-reka asal terlihat bagus. Akan tetapi perlu adanya penanjaan dalam berbagai aspek. Selain itu, penyajian perwajahan desain juga sangat menentukan keberhasilan dalam penjaringan pasar potensial. Kata-kata yang dimaksud memang bukan berarti harus bombastis, melainkan kata-kata sederhana yang mampu mengikat perhatian konsumen untuk membelinya. Karena itu, kata-kata yang dibuat mampu mengangkat nilai jual dan dapat menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya. Itu dari bab 5 tentang editor dan keajaiban kata. Saksikan untuk bab 6. Baik, ada bab 6 yaitu aspek-aspek editing naskah. Tugas penerbit dalam hal ini, penyunting naskah adalah menyampaikan gagasan dan informasi dari penulis atau pengarang kepada pembaca. Nah, penyunting juga membantu pengajar dan menulis agar karyanya tersaji lebih enak dibaca serta lebih mudah dipahami, diterima oleh pembaca. Baik, aspek-aspek dalam penyuntingan naskah yang harus diperhatikan. 1. Penyuntingan adalah keterbacaan, ketatabahasaan, dan kebenaran tata bahasa, kebenaran ejaan, kejelasan dan gaya bahasa, ketelitian, kebenaran data dan fakta, legalitas dan kesopanan, penyediaan dan penyuntingan tipografi, rincian produksi, dan kelengkapan bagian-bagian buku. Semua aspek penyuntingan ini tersebut akan dijelaskan satu persatu. Oke. Kalau itu yang pertama, keterbacaan. Naskah yang sudah selesai disunting pada tahap pertama
akan diserahkan kepada layouter untuk ditata letak dan dibuat perwajahan dan yang sesuai dengan format dan jenis naskahnya. Tugas menata letak buku dilakukan oleh layouter yang memiliki keahlian khusus. Baik, yang kedua ada Baik, yang kedua ada konsistensi. Pada prinsipnya, hampir tidak ada sinonim dan antonim yang bersifat mutlak. Artinya, dapat menggantikan posisi kalimat yang sama persis, dapat menggantikan pada kalimat yang bermakna sama. Selanjutnya ada kebenaran tata bahasa. Penyunting harus memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam hal kebahasaan. Naskah terjemahan sering menjadi banyak masalah bagi penyunting karena bentuk kalimat dan kaidah bahasa asingnya masih tertera. Selanjutnya, ada kebenaran ejaan. Di dalam kebenaran ejaan, sepertinya masalah ejaan itu selalu dianggap remeh, sehingga masih saja banyak kesalahan penulisan ejaan yang tidak sesuai. Mulai dari penggunaan tanda baca, penulisan huruf kapital, penulisan kata menyebut, singkatan, dan silaba untuk pemenggalan kata, padahal penggunaan ejaan yang baik dan benar dalam sebuah penulisan dan pengeditan merupakan hal mutlak dan mendasar. Baik, langsung saja yang terakhir ada kelengkapan bagian-bagian buku. Kelengkapan bagian-bagian buku merupakan tugas lain dari editor. Buku yang lengkap memiliki bagian-bagian sebagai 1. Cover, sampul buku. 2. Preliminaries, halaman pendahuluan atau bagian-bagian sebelum diisi. 3. Text matter atau disebut bagian isi. Dan yang keempat, postliminaries. Dalam hal ini bagian penutup atau bagian sesudah isi. Keempat bagian buku tersebut akan dibahas lebih rinci pada bab tentang anatomi buku. Nah, pada video kali ini dari bab 5 dan bab 6 sudah selesai. Mungkin seperti itu yang bisa saya dapatkan dan saya membedahnya sampai seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Ibu yang sudah menonton. Jangan lupa ngasih nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.